Hai, kembali lagi bersama saya Yudi Antara. Jadi dalam video kali ini saya masih berada di negara yang sama, namun dengan destinasi yang berbeda, yakni di Cesme. Nah, hari ini kebetulan kapalnya akan overnight atau menginap di Cesme sebelum akhirnya besok akan berangkat lagi untuk menuju ke destinasi berikutnya. Jadi dalam video kali ini ya saya mungkin akan singkat saja. Saya ingin membahas terkait dengan dokumen apa sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang memang ingin serius untuk bekerja di kapal pesiar atau punya cita-cita untuk bekerja di kapal pesiar. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya mau berangkat kapal pesiar itu saya mempersiapkan beberapa dokumen, diantaranya ada paspor yang bisa kita buat di kantor imigrasi. Kemudian selain itu kita juga harus membuat yang namanya seaman book atau buku pelaut. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum teman-teman membuat seaman book, teman-teman harus melakukan diklat atau mengikuti sebuah pelatihan khusus yang nantinya baru teman-teman akan mendapatkan sebuah sertifikat yakni BST, SAT, dan CCM. Nah, setelah ketiga dokumen itu atau sertifikat itu sudah keluar, baru nanti teman-teman bisa mengajukan untuk pembuatan seaman book. Nah, untuk pembuatan seaman booknya juga itu tidaklah sulit. Teman-teman hanya perlu mendaftar secara online. Kemudian setelah itu baru akan diberikan tanggal kapan teman-teman bisa datang ke kantor atau datang ke lokasi untuk menyerahkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses berikutnya. Ya kurang lebih hanya sekitar beberapa minggu saja. Kemudian buku pelautnya atau seaman booknya akan keluar. Nah, setelah teman-teman punya kedua dokumen itu, maka teman-teman bisa fokus untuk melakukan interview, fokus untuk melakukan screening test agar bisa berangkat kerja ke kapal pesiar. Nah, setelah itu, setelah teman-teman mungkin sudah dinyatakan lulus lah, anggap sudah dinyatakan lulus, kemudian baru teman-teman harus mengurus dokumen-dokumen lain, entah mungkin yellow fever, kemudian bisa juga termasuk visa. Visa ini biasanya kita urus setelah kita sudah mau menjelang berangkat, dan itu pun atas instruksi dari agent atau dari company. Nah, atau bisa juga melalui OK to board. Jadi ada juga yang berangkat melalui OK to board tanpa visa. Pertanyaan berikutnya, mana sih kira-kira yang lebih baik, kita buat dokumen dulu atau kita fokus interview sama screening dulu? Nah, ini tergantung sama teman-teman sekarang. Kalau teman-teman memang punya keseriusan dan punya tekad yang kuat, maka saya sarankan untuk buat dokumen terlebih dahulu. Kenapa? Karena dokumen ini pasti akan diperlukan, cepat atau lambat pasti akan diperlukan. Sehingga ketika nanti teman-teman sudah selesai buat dokumen, pada akhirnya teman-teman bisa fokus screening tanpa perlu memikirkan dokumen lagi. Ya, walaupun memang setelah screening kita belum tentu bisa berangkat, tapi mempersiapkan itu akan membuat kita menjadi jauh lebih tenang dan tidak lagi pusing terkait dengan pengurusan dokumen di kemudian hari. Karena terkadang bisa saja terdapat lowongan yang sifatnya urgent, yang misalnya membutuhkan tenaga yang memang sudah siap dokumen, yang sudah siap berangkat dalam hitungan bulan atau hitungan minggu, sehingga teman-teman bisa masuk ke sana dan bisa mengikuti screening. Tapi ketika misalnya teman-teman belum punya dokumen, kemudian ingin melakukan interview, maka teman-teman harus mencari lowongan yang memang menyediakan waktu yang panjang untuk pengurusan dokumen. Ya, bisa dibilang untuk diantrekan, untuk dimasukkan ke daftar list yang nanti akan dikirim mungkin bulan depan atau mungkin 2 bulan berikutnya. Sehingga istilahnya peluangnya jauh lebih kecil ketimbang orang yang memang sudah punya dokumen di awal. Dia bisa masuk kapanpun, dimanapun, dan itu akan jauh lebih baik. Jadi kita bisa fokus interview, fokus belajar interview. Karena kalau tidak, bisa jadi nanti ketika kita interview, belum selesai interview, belum ngurus ini, ngurus itu, kita jadi capek sendiri. Ya, intinya kalau kita bisa persiapan di awal, untuk apa kita istilahnya menunggu terlalu lama. Tapi itu dengan catatan ketika memang teman-teman punya tekad yang kuat, punya niat yang memang besar. Karena untuk membuat dokumen ini itu memang perlu modal. Itu berkisar 4-5 jutaan. Itu juga mungkin relatif tergantung di mana teman-teman membuatnya. Tapi kemarin saya buat di angka kisaran 4 atau 5 jutaan. Sehingga
kalau misalnya teman-teman tidak punya niatan yang kuat, ujung-ujungnya misalnya ternyata sudah dokumen udah jadi, terus tiba-tiba teman-teman berubah pikiran, maka uangnya juga kasihan kan. Nah sehingga harus dipastikan dulu niatnya itu harus ada, tekadnya harus kuat. Kalau sudah ada tekad, sudah ada niat, maka apapun bisa jalan. Karena sebelumnya saya juga melakukan hal yang sama. Jadi sebelum saya berangkat ke kapal, itu saya sudah langsung melakukan pengurusan dokumen. Dan saat itu pun saya sebenarnya berangkat dalam situasi urgent. Jadi saat itu ada sebuah lowongan yang membutuhkan tenaga urgent, artinya yang memang sudah ready dokumen, sudah siap segalanya, sudah siap berangkat dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Sehingga waktu itu saya langsung ambil dan pada akhirnya saya bisa berangkat hari ini. Namun ketika misalnya waktu itu saya belum punya dokumen, bisa jadi saya nggak bisa ngambil kesempatan itu. Sehingga dengan kamu punya dokumen di awal, kamu bisa mengambil peluang jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang tidak punya dokumen di awal. Karena ketika kamu memang punya niatan yang kuat, punya tekad yang kuat, maka mempersiapkan itu bukanlah masalah untuk kamu. Tapi untuk kamu yang misalnya masih coba-coba, masih belum yakin, masih ada keraguan antara ya atau tidak, ya mungkin lebih baik buat dokumennya di akhir setelah nanti memang sudah pasti. Tapi itu kembali lagi kepada kalian semua. Saya hanya sekedar untuk berbagi berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Soal apakah itu akan diambil atau tidak, dilakukan atau tidak, itu silahkan saya serahkan lagi kepada teman-teman semuanya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa sedikit memperoleh gambaran. Dan saya Yudiantara undur diri. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis. Terima kasih.